Arep tuku nopo Mas? Duwe idolan ra? Jadi kalau itu mau beli apa Mas? Punya tukeran nggak? Tapi kalau misal kami mati di Kawah Ratu, orang lebih gampang cari kami di Kawah Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama kami di channel yang mengisahkan berbagai kisah nyata, pengalaman gaib oleh narasumber yang mengalami kejadiannya. Ini dia, kisah nyata tanpa rekayasa. Dan betul, maghrib kita nyampe di Kawah Ratu. Ya, kurang lebih 1 jam itu kita nyampe di Kawah Ratu. Sejauh mata kami memandang tidak ada tenda. Tidak ada satu orang pun yang ngecamp di situ. Ya kan? Tapi yang lucunya lagi si Nopi ini semakin pucat. Nopi ini tadi mulai semakin pucat badannya. Gitu kan? Aku rangkul. Cerita lo sama gua. Ya. Nah, ini pasti ada apa-apa ini, gitu kan? Langsung aku tembak. Lo lagi M ya? Ya. Lagi dapat ya? Iya bang. Wah di situ ya campur aduk lah ya. Ya. Kenapa nggak lo ngomong dari awal? Kan gitu. Kalau dia bilang dari awal mungkin aku nggak bakal ajak dia. Kan kayak gitu. Dan ternyata ya malam itu dia udah dapat. Nah, waktu kita di tenda di Blok G itu ya, itu dia udah dapat ternyata. Makanya kita diganggu, kan kayak gitu. Dan sepanjang jalan ya mungkin karena basah tadi kan, ya maaf nih ya, badan basah segala macam, dalaman basah itu kan akan apa ya, darah maaf itu mungkin menjadi lebih cair, kan gitu. Dan itu mungkin apa? Mungkin mengalir di paha dia, kita nggak tahu. Dan itu memancing makhluk-makhluk lain untuk hadir. Mulai di sini ada dilema lagi sama si Boy, ya kan? Boy, kawan kita kok lagi lagi dapat, kan gitu. Gimana nih Boy? Mau turun atau mau ngecamp? Waktu itu pilihannya ngecamp di Kawah Ratu. Dan waktu itu memang gas beracun di Kawah Ratu itu memang bukan cuma sekedar isu, memang udah. Tapi aku alhamdulillah sudah 3 kali ngecamp di sana dan di tempat aku selalu mendirikan tenda itu bagus, ya jauh dari gas beracunnya, dan masih aman lah. Sebenarnya kita ngecamp di situ. Pertanyaannya, teman-teman pasti nanya nih, bang kok lo masih paksain ngecamp? Ya. Kan gitu. Padahal apa? Sudah tidak ada orang di situ dan kenapa lo ngecamp di Kawah Ratu? Itu pasti pertanyaan. Akan menjadi konflik buat teman-teman nih pasti. Aku berpikir cuma satu waktu. Kalau aku turun lagi, berarti aku, Boy dan Nopi akan bermalam di hutan. Ya. Lebih berisiko. Kesasar, kesambet di tengah hutan, ya nggak, ya kan? Oke, kalau aku mungkin melindungi diriku sendiri bisa. Tapi bagaimana aku melindungi si Boy? Bagaimana aku melindungi si Nopi? Kan kayak gitu. Di tengah hutan, ya kan, nyasar apa segala macam hilang. Sedangkan itu tidak ada lagi pendaki lain. Ya. Tapi kalau misal kami mati di Kawah Ratu, orang lebih gampang cari kami di Kawah Ratu. Kenapa? Pasti bakal ada yang daki dan kelihatan tenda kami. Tapi kalau kami hilang di hutan, udah hilang. Resiko jauh lebih besar ya. Resiko jauh lebih besar. Makanya aku memutuskan untuk ngecamp di Kawah Ratu. Udah petang, ya, udah gelap, dan pas maghrib itu pas masih kelihatan itu nggak ada satu tenda pun mas. Ya kan? Kita diriin tenda dan seperti biasa aku bikin api unggun. Ya. Tapi agak sulit ini, bikin api unggunnya agak sulit. Basah habis hujan, ya kan, kondisi udah dingin juga, ya kan. Kemudian kayu-kayunya ya aku nggak bisa cari dengan radius yang jauh, karena apa? Aku tidak mau meninggalkan si Boy, tidak mau meninggalkan si Nopi di tenda berdua, ya kan. Bukan masalah mesum atau bukan, tapi ini lebih ke arah gaib, ya kan. Jadi apa? Itu aku sama si Boy itu kayu sedapatnya aja, ya kan. Karena apa? Vegetasinya juga pun udah kecil-kecil kan di Kawah Ratu itu kan, tidak ada pohon besar yang bahasanya kayunya ini bagus untuk jadi kayu bakar kan. Nah, dan aku coba aku udah bikin api nih, ya kan, yang seperti aku bilang di part gali mana gali ya kalau nggak salah, bahwa api itu akan menjadi pintu alam, kan gitu. Dan aku pikir dengan aku membuat api unggun ini, teman-temanku bisa
aku selamatkan, bisa aku jaga atau aku pagari dengan api ini tadi. Bikin kopi, ya terus ya salah kita dan aku coba tenangin karena si Nopi ini tadi lagi dapet, aku bilang kamu di dalam aja, jangan keluar tenda, kan kayak gitu. Nah aku biar lo lebih kondusif aja lo posisi di dalam, biar kan ya seperti biasa aku sama si Boy di luar, kan gitu, mainan api unggun. Sekitar jam 9 malam, kita ngeliat ada api, ya seperti obor gitu ya. Cek. Tapi posisi jauh sekitar 100 meteran gitu kan. Seneng dong aku, lega. Alhamdulillah ada pendaki lain. Itu yang aku pikirkan. Alhamdulillah ada pendaki lain. Ya kan? Aku liatin terus boy ada pendaki boy. Kita teriakin kan? Oi. Iya. Gitu kan? Oi, bawa angin suaranya gitu kan. Oi. Pemain. Dan situ nyambut. Oi, gitu kan. Wah, manusia nih. Aku pikir manusia. Dan betul mereka membentuk sebuah pemukiman, sebuah tenda. Itu jam 9 malam. Terus mulai ada lagi kayak gitu lagi. Api lagi. Yang tadi pertama 1, yang kedua itu datang kalau nggak salah ada 3 itu apinya. Aku pikir obor, ya, tapi bukan senter, kan beda tuh kalau api senter cahaya senter itu kan lurus bulat. Sorotannya ada. Ini enggak, cuma tik seperti kunang-kunang gitu ya, seperti percikan api. Alhamdulillah ada yang daki lagi. Gitu terus mas. Jadi mulai dari jam 9 malam sampai jam 12 malam itu kejadiannya seperti itu. Wih, tuh band rame. Aku pikir kan karena dia jalannya waktu itu kalau dari tenda kita itu arah sekitar jam 11. Nah, jam 11, jam 10, jam 11 ya kalau untuk arah ya. Berarti kan itu mereka muncul dari Pasir Rengit. Ya. Nah, karena apa? Helipad itu ada di jam 3. Ya. Ada di jam 3 kita, ya kan? Atau ada di timur, ya kan? Sedangkan ini ada di barat laut. Ya kan? Ya di barat laut. Itu naik kayak gitu, tambah lama kok tambah ramai. Tapi ke tempatnya satu tempat itu jalannya. Satu tempat, ya kan? Ngumpul di situ semua nih tenda-tenda ini tadi. Sampai sekitar jam 12 malam, aku mulai curiga. Atmosfer dari Kawaratu berubah. Angin diem. Harusnya kan di Kawaratu itu kenceng tuh angin. Yeah. Ini hening, kosong langsung, hampa gitu. Tenda-tenda tadi yang aku kira itu tenda tadi ya ramai, kok terbang deket gitu lah. Jadi aku tuh ngecampnya ini camp aku di atas ini, di bawah sini ini ada dekok lagi. Mas Gani ingat waktu kita pendakian masal? Nah itu kita kan di atas itu kan aman tuh ya. Aman. Nah di bawahnya itu kan datar. Itu tenda yang dari ujung dari barat laut itu tadi pindah, semua pindah di depan kita. Di tempat waktu itu rombongan anak KRD ya, kalau nggak ada anak KRD main api itu di situ mas, ya kan? Di situ di tanah yang datar itu ngumpul semua di situ, tapi bukan bentuk tenda, bentuknya adalah lapak orang jualan, dan itu baris teratur. Jadi ada lorongnya, ada satu lorong gitu ya, jalan kiri kanannya ini adalah lapak orang jualan. Seperti di pasar kaget. Benar seperti pasar kaget. Atau pasar malam ya. Pasar malam atau pasar kaget gitu ya kalau malam-malam itu, dan dengan lampu-lampunya itu lampu teplok. Ini lampu teplok. Ya. Nah, lampunya itu lampu teplok. Sedangkan di zaman itu kita sudah nggak pakai lampu teplok. Ya. Kalaupun pendaki lampu badai, bukan lampu teplok. Lampu teplok atau lampu semprong. Lampu semprong yang semprong kacanya itu ya kan. Dan juga ada yang pakai lampu minyak. Ya. Gitu. Itu lampu-lampunya itu bergantungan, digantungin di lapak-lapak di depan mata. Jadi sini boy, ini aku unggun, aku lihat, ketawa sih, boy. Si boy ini katanya aku udah geser-geser ya, udah deket gitu kan, udah pindah, udah mandi. Jadi kita berdua udah sama-sama takut. Cuman gengsi, gengsi ya kan. Gue bilang, masuk boy, masuk. Nengok kau kan boy. Iyo li aku tengok rami kata si boy itu. Itu teriak si boy itu. Rami li. Rami itu apa? Rame. Tapi bukan manusia.
Memang wujudnya seperti manusia, ada hiruk pikuk, ada namanya aktivitas seperti di pasar, transaksi di pasar, dan itu ada yang mereka jual, gitu kan? Logikanya, siapa yang jualan di tengah gunung? Siapa yang jualan di Kawaratu? Dan untuk apa mereka malam-malam jualannya? Ya jualan pagi lah, ngapain jualan malam-malam? Memang pasar malam, ya kan? Emang pasar kaget malam, malam-malam, dan ngapain di sini? Di situ kami sadar, ini bukan aktivitas manusia. Mungkin inilah yang disebut dengan pasar di Kawaratu. Penampakannya, kenapa aku bilang ini adalah pasar? Penampakan itu gini mas, ibu-ibu, bapak-bapak, gitu kan, handai tolan ini tadi, menggunakan pakaian Jawa Sunda itu, ya kan? Kalau bapak-bapaknya itu cuma pakai selendang ke bawah gitu ya, jarian gitu ya kan, sarung yang digunakan itu panjang dada. Ibu-ibunya ya pakai keben, pakai jari gitu kan, terus ada gendongannya, gitu kan. Ya model apa ya, model orang zaman dahulu itu loh, kolosal gitu ya, film-film kolosal. Ya, itu modelnya seperti itu. Dan mereka tidak terganggu dengan kehadiran kami. Mereka tidak terganggu. Mereka dengan aktivitasnya itu kan. Coba suruh masuk. Boy, jagain ngopi di dalam tenda. Tidak aku suruh dia di luar tenda, ya kan? Biar gue yang jaga nih, dengan api ini tadi. Gue pikir lo berani masuk, lewatin dulu api gue. Ya. Mikirnya kayak gitu kan? Menjaga api tetap nyala ya. Menjaga api tetap nyala. Boy udah masuk, ya kan? Tutup pintu Boy, aku bilang. Tutup pintu tenda. Karena aku logisnya gini loh mas. Si Nopi ini lagi wangi-wanginya, lagi dapat. Ya kan? Jangan sampai dia kecium, memancing. Ya kan? Memancing makhluk-makhluk gaib ini. Udah, si Boy masuk. Sekitar setengah jam aku amatin. Nah, ini lucu. Aku sekali lagi melakukan kesalahan. Kesalahanku apa? Itulah ya. Aku nih orangnya penasaran. Keluar dari api. Aku yang melewati api malah. Bukan makhluk yang melewati api, tapi akunya yang keluar dari api. Jadi ini api, aku melangkah keluar. Ya. Menghadap ke pasar itu. Karena apa? Penasaran. Mas. Baru satu langkah aku keluar dari api itu langsung ada 3. Datang ke muka, itu satu bapak-bapak, 2 wanita. Langsung menawarkan. Arep tuku nopo mas? Bahasa Jawa. Nggak tahu ya, aku bahasa Jawanya. Harusnya kan Sunda ya, ya, karena kita di Jawa Barat. Harusnya Sunda. Ini enggak, bahasa Jawa. Arep tuku nopo mas? Duwe idolan ra? Jadi kalau itu mau beli apa mas? Punya tukeran nggak? Ya, itu barteran atau apa? Nah, atau kamu bisa bayar pakai apa? Di situ, inilah yang namanya residual energi. Di sinilah yang namanya betul-betul aura manusia dengan goib beradu. Aku kalah, mental ke belakang api lagi. Jadi akhirnya apa? Dia duduk di depan api ini, tapi nggak berani lewat api. Ya. Dan aku itu posisiku di belakang api, jadi kita cuma dibatasin api. Seperti benteng lah api itu. Pagar, pintunya. Dan itu mereka sampai berapa kali nawarin. Mas, bojo di delok dhisik gitu. Dilihat-lihat dulu, arep tuku napa? Kira-kira sere opo? Gitu. Kira-kira maunya apa gitu kan. Aku di situ aku bilang, aku cuma tanamin dalam diri. Kenapa? Dia bilang, duwe idolane opo kata dia. Punya tukerannya apa? Aku bilang, oh lo minta orang-orang gua nih. Iya. Lo minta teman-teman gua nih pasti nih. Gua bilang kayak gitu. Gua diem. Tidak ada satupun negosiasi, tidak ada kegiatan tawar-menawar yang aku tawarkan. Nah, tapi akhirnya apa? Cuekin. Tapi ya gitu, semakin dicuekin, inilah ya namanya makhluk gini nih, apa ya? Serba salah kita ladenin salah, kita cuekin salah juga. Ya. Karena apa? Tuker-tukeran akhirnya. Yang ini tadi tidak mampu merayu aku atau menawarkan dagangannya ke aku, dia pergi, datang lagi yang baru.
Datang lagi yang baru. Aku di saat itu cuma aku bisa berdoa. Dan ternyata balik lagi. Memang teman-teman bilang, oh kalau kayak gitu mau kita pasrah saja sama Allah, kita berdoa sama Allah. Pertanyaannya, iman lu sekuat apa? Lu udah takwa belum? Ya kan? Lu sholat aja jarang, ngaji nggak pernah. Sekarang lu mau ngadepin pasar demit dengan doa makan. Nggak bisa gitu. Dan betul itu aku pasrah, dan aku sekali lagi aku bilang aku belum suci, aku belum fitrah, dan aku masih banyak dosa. Bahkan ayat-ayat yang aku bacakan itu tidak bisa melawan mereka. Energi mereka lebih kuat. Sampai akhirnya apa? Aku cuma yakin dengan api itu. Selama api ini menyala, ya kan? Selama aku masih punya pintu, selama aku masih punya pagar, insya Allah kamu nggak bakal bisa lewat. Dan teman-temanku selamat, insya Allah. Aku bilang gitu. Dan itu subuh itu dari dalam tenda itu minta bukan resleting kan, kalau tenda adem itu kan dia double layer ya. Yeah. Jadi kalau pintunya itu ada yang parasut sama ada yang jaring-jaring. Jadi ternyata pelan-pelan tuh dia buka gitu kan. Nah, sama si boy dibuka apa namanya resleting gitu. Kan itu bunyi itu. Krik gitu kan. Aku malah lebih kaget sama yang ini. Gitu kan, gue lihat belakang gitu kan. Aku lihat ke belakang, astagfirullah. Boy gitu kan. Sorry gitu si boy. Dan si boy kan memang apa ya, termasuknya kendel juga lah, makin kendel. Tapi karena tadi aku kasih tugas jagain Nopi, dia bilang, tapi kepo, pengen tahu kan. Kalau si Nopi tidur pada saat itu? Nopi, aku pikir tidur. Ternyata pas pagi, si boy bilang, semalaman itu Nopi nggak tidur. Dan ternyata apa? Ada yang ganggu dari belakang. Aku kecolongan. Tapi alhamdulillah si boy bisa menetralisir itu ya. Si boy yang menetralisir. Dan aku nggak mau cerita itu. Aku balik lagi. Pasar demit ini api mulai kecil. Kacau. Aku udah mulai kacau. Api sudah mulai kecil, mulai padam. Dan itu baru matahari belum terbit. Subuh aja belum nyampe. Karena apa ya, itu tadi aku bilang apiku ini apa, kayu bakarku ini terbatas. Sampai akhirnya apa mas? Itulah titik keputusasaan, titik kepasrahan. Tapi aku bilang, jangan ambil teman-teman. Kalau kamu mau, akulah yang kamu ambil. Nyalain rokok. Udah pasrah nih mas. Doa, pokoknya udah doa apa aja udah nggak mempan nih. Gue tinggal ngerokok. Gue cuma mikir gue mati dengan indah nih, gitu kan. Jadi aku cuma mikirnya gitu tadi. Gue pengen mati keren deh, bahasanya gitu kan, sambil ngerokok nih gitu ya. Bukan mati dengan husnul khotimah, bukan. Aku cuma pengen, kalau gue memang pengen dibawa ke alam mereka, gue bawa rokok. Nah, gitu. Rokok sudah mau habis, langsung nyalakan lagi. Dan ternyata alhamdulillah, rokok inilah yang menjadi api, yang menjadi pagar. Sedangkan bara ini tadi udah padam. Sebenarnya aku nggak bisa terlalu detail, gitu ya. Tapi ternyata ini sebatas penglihatanku aja ya. Aku nggak mau mengada-ada. Aktivitas berdagang mereka itu sama dengan manusia, dan barang-barang yang didagangkan pun sama dengan manusia. Ada sayur-sayur, ada buah-buah, kelambi-kelambi, baju-baju, gitu kan. Ya terus alat-alat dapur, ya kan, pisau-pisau, pusaka apa segala macam gitu. Sama persis loh mas, seperti yang didagangkan oleh pasar manusia. Cuman ya mungkin yang menjadi pembedanya adalah alat tukarnya. Kalau mungkin manusia dengan uang, mereka nggak tahu dengan apa. Tapi kan ini sama-sama gaib yang belanja. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika manusia ingin belanja di pasar itu? Ya itu tadi yang dia tanya. Dua itu lah apa? Punya tukeran apa? Aku cuma bisa vonis dia minta tumbal. Dua itu lah apa? Berarti itu tumbal. Ya kan? Karena apa? Gini lah, kita nggak punya uang gaib, ya kan? Kita tidak punya atau barang yang bisa bermanfaat dengan gaib. Otomatis teman kita, ya kan? Orang yang kita sayang, ya kan? Dan mungkin teman-teman juga akan berpikir gini, oh sering orang kejadian hilang di gunung,
Ya bisa jadi itu yang diperjualbelikan oleh mereka. Diambil, apakah itu menjadi budak para jin di sana, ya kan? Tapi balik lagi bukan fisiknya ya, tapi lebih mengarah pada sukma. Ya walaupun mungkin temanku nggak bakal hilang, ya kan? Temanku nggak bakal hilang, tapi mungkin sukmanya hilang. Apakah pulang linglung, ya kan? Pulang menjadi orang gila, kita nggak tahu. Dan itu akan menjadi PR. Dan kayak gitu juga. Kalau misalnya aku bilang, aku nggak punya idola, aku nggak punya tukeran, tapi aku mau, otomatis aku yang dibawa. Kan gitu. Dan tapi alhamdulillah malam itu tidak ada satu negosiasi pun dari aku, tidak ada satu tawar menawar pun untuk berbelanja di sana. Ya kan, apakah? Kenapa ya? Aku nggak terlalu suka dengan benda-benda gaib. Ya kan? Apakah itu pusaka? Karena apa? Seperti yang aku ceritakan di Galimana Gali pun, aku berapa kali mau dikasih, semuanya aku tolak. Karena apa? Gua hidup di kehidupan nyata, ya gue cuma mau benda-benda nyata aja. Daripada dikasih pusaka, gue lebih senang dikasih duit. Nah kan gitu ya, nggak masalah. Jadi kejadian itu, ya balik lagi ke masalah aku merokok tadi. Tapi akhirnya fajar, ya sih. Jadi saat fajar, ya kan pagi itu, lapak-lapak ini tadi lampu teploknya itu ya mas kan, lampu teplok, lampu minyak itu, semprongnya itu tadi, mulai padam. Padam satu, lapaknya hilang, ya kan. Mulai dari yang terdepan nih, yang sebelah kanan juga kayak gitu, lampunya padam, lapaknya hilang, dan itu terus sampai akhirnya matahari itu terbit, hilang semua. Dan itu aku bilang alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin. Dan semalaman itu aku nggak tidur. Karena apa? Aku betul-betul menjaga. Dan rokokku itu tinggal 2 batang. Rokok sisa 2 batang, ya kan? Dan satu itu sempat melukai tangan. Karena apa? Apinya itu udah, karena aku rokoknya kretek ya, rokoknya kretek. Jadi sebisa mungkin aku menahan api, ya, sampai gosong, melepuh gitu. Ini hilang. Puji syukur, alhamdulillah. Aku ngeliat ke belakang, kembali lagi, ya. Teriakin, boy, oi, kata si boy kan gitu. Aman boy, alhamdulillah lagi, aman. Bongkar tenda boy. Nggak pakai basa-basi. Jadi dari situ, aku cuma bisa bilang ke boy, bongkar tenda kita pulang. Kenapa? Aku nggak mau ada kejadian lanjutan. Dan aku menganggap, oh ini kita udah bisa jalan, gitu kan? Hari udah terang, ya kan? Jalur udah kelihatan, kita turun. Singkat cerita, tenda digulung, packing apa segala macam, nggak pakai sarapan, dan rokok tinggal 2 batang, ya kan? Ini aku irit-irit betul, ya kan? Dan balik lagi, aku melihat kondisi Nopi. Ternyata apa? Ya itulah si boy bilang, semalaman itu Nopi itu diam, tidak tidur, tidak bangun. Ternyata apa? Mereka berdua sama-sama duduk, Nopinya duduk, si boynya duduk. Tapi kalau si boy kan kepo tuh, tadi malam ngintip-ngintip lewat tenda. Nopi ini nggak cuma duduk aja gitu, dengan jaketnya itu. Aku nggak tahu maksudnya. Ya. Tapi alhamdulillah waktu itu ditegur, nyaut. Karena apa? Aku takut, aku betul-betul takut karena gini loh, aku cuma punya satu wanita ini tadi, ya kan? Si boy laki-laki, otomatis mungkin, ya kan, kemungkinan kalaupun terjadi nego pasti yang diminta si perempuan. Kenapa yang diminta si perempuan? Satu, mungkin dia lebih cantik, ya kan, lebih berharga daripada kami yang tukang yang bandel lah gitu ya. Dia lagi dapat, ya kan, lebih wangi, ya kan, lebih menarik untuk si makhluk gaib ini. Itu yang aku takutin. Tapi alhamdulillah hari itu aman. Akhirnya apa? Nggak sempat sarapan, nggak apa, kita turun lewat jalur yang sama. Balik lagi ya? Balik lewat Javana Spa, ya kan? Kita nggak turun lewat Pasir Ngit, ya kan? Kita turun lewat Javana Spa lagi. Turun, lucu lagi mas. Ternyata apa? Makhluk kayak gitu, makhluk gaib itu eksistensinya bukan hanya malam, bukan. Kami turun pagi itu, ya kan, turun pagi sekitar jam 7, jam 8 itu kita sudah nyampe di Simpang Melebar. Wanita yang aku tinggalkan di situ,
ya wanita yang kemarin si gaib ini tadi yang pakai raincoat ini tadi masih duduk di situ. Jadi dia nggak turun ke bawah, ya kan? Dan dia nggak ikut kami ke atas. Dia masih di tempat terakhir kali aku bilang diam kamu di sini, nggak usah ikutin kamu. Dengan kondisi yang kedinginan. Berarti dia masih posisi sama yang kalau kita sekarang sebutnya kayak simpang bajuri itu ya. Simpang Maleber. Maleber. Ya kan di simpang. Iya bajuri. Ya. Bajuri. Kalau Maleber mah di Gunung Gede ya. Iya. Maaf, simpang bajuri ya. Simpang bajuri itu. Kalau Maleber di Gunung Gede. Di simpang bajuri itu dia diam di situ. Dan sekarang setelah aku nonton podcast itu tadi ya, podcast cerita-cerita misteri, aku nggak tahu apakah ini ada hubungannya dengan Ririn, mungkin teman-teman tahu atau tidak. Tapi itulah yang aku lihat. Dan kalaupun memang ini Ririn, wallahu alam, aku tidak ada urusan. Cuman yang aku bingung tuh kenapa dia ngikutin. Dan ternyata ya aku gini lah, jalan di simpang bajuri itu ngeliat, coba dah lah, cuekin. Kita turun, ngikut lagi, ngikut turun lagi, dan berhenti di blok G lagi. Ya, jadi sepanjang jalan itu ya apa ya? Ada satu kegelisahan dari dia. Ini maunya apa sih? Si cewek ini maunya apa sih gitu kan. Diikutin terus panjang jalan. Tapi alhamdulillah itu cerah. Cerah, kita turun. Tapi memang banyak kendala. Banyak kendalanya adalah perjalanan itu menjadi panjang. Yang aku sendiri sampai sekarang tuh nggak tahu. Yang menyebabkan panjang itu apa? Karena apa? Aku berangkat jam 8 pagi, jam 7 jam 8 pagi dari Kawaratu. Yang harusnya zuhur itu kita udah nyampe di Javana Spa. Ya bener nggak? Ya kan? Ini aku jam 4 sore. Jam 4 sore baru sampai Javana Spa. Banyak breaknya istirahat atau apa gitu? Itu yang aku sampai sekarang masih nggak habis pikir gitu ya. Perasaan kalau dibilang banyak break, ini kan kita kondisi turun. Nggak terlalu banyak break, ya kan? Yang aku rasakan itu ya perjalanan ini panjang. Cuman itu yang aku rasakan, ya kan? Karena apa? Aku ngelihat kondisi si Boy bagus, kondisi Nopi bagus, dan aku nggak pernah ngerasa kesesat atau tersasar. Tapi panjang perjalanan. Tapi akhirnya apa? Jam 4 sore aku baru sampai Javana Spa. Kan gitu. Kasus lagi dong. Apakah jam 4 sore ini gini loh, istirahat sebentar di Posimaksi, turun udah nggak ada angkot. Jam 4 sore itu udah nggak ada angkot yang turun ke Cidahu, ya kan, ke jalan rayanya itu. Ada yang turun, akhirnya berjalan kaki dari Javana Spa. Aku mikir gini lah, sambil jalan aja lah daripada nungguin angkot nggak ada, sambil jalan siapa tahu nanti ketemu mobil lewat, nge-BM gitu kan. Turun. Jam 7 malam. Ya, aku mulai dari Posimaksi itu jam 4 jam 5 tuh. Itu 2 jam. Turun sampai ke bibir aspal. Jam 7 malam. Kenapa? Aku maghrib, ini salah aku juga ya. Salah aku juga. Maghrib itu aku nggak berhenti untuk sholat dulu, nggak. Aku bablasin aja terus, kan jalan bertiga ini tadi. Jam 7 malam tuh baru kita nyampe di jalan raya, bibir jalan raya itu. Dan balik lagi, nggak ada bis. Kan kacau nih, nggak ada bis sampai akhirnya kita waktu itu ingat betul ada truk, ya kan, truk kalau diesel itu. Kita naik itu bertiga. Dan lucunya lagi, setiap kami berhentikan mobil, ya kan, kami Spapet itu, kami BM, mobilnya bablas terus. Padahal kita udah pakai keril, ketahuan kita adalah pendaki. Sampai sekarang baru aku mungkin kalau dipikir-pikir sekarang gitu kan, apakah ini ada hubungannya dengan kasus si Ririn itu? Ya kan, orang berpikir malam-malam orang nyetok mobil, jangan-jangan hantu nih, jangan-jangan setan, jangan kayak, atau ada penampakan apa yang dilihat oleh si
supir ini tadi kita nggak tahu. Cuman betul-betul terasa apa ya? Untuk dapat mobil itu susah. Jam 9 malaman lah gitu tuh. Dari jam 7 malam tadi, ya kan? Baru sekitar 2 jam 9 malam itu kita baru dapat truk itu tadi. Langsung ke Baranang Siang. Di Baranang Siang, aku mikir, ya jam 12 malam. Ya. Nggak mungkin kita pulang. Kereta udah nggak ada. Bis kalau ke Tangerang waktu itu naik bis Pusaka itu ya, udah nggak ada. Aku cuma mikir, aku udah bawa 2 orang temanku. Ya kan? Kalau aku diem di terminal aman nggak? Oh nggak aman. Akhirnya apa? Alhamdulillah, ya kan waktu itu aku bertolak ke Laladon. Oh ya. Nah, karena kita punya saudara di Laladon, Mama Opai, ya kan? Sampai di rumah Mama Opai itu udah sekitar jam 2 malam malahan. Karena apa? Aku sibuk mau kemana, ya kan? Padahal kalau dari Baranang Siang ke Laladon itu palingan setengah jam nyampe, ya kan? 20 menitan. Tapi jam 2 malam baru sampai ke rumah Mama Opai, ya kan? Alhamdulillah selamat ya, selamat. Sampai di rumah Mama Opai, ngobrol, ya kan? Si Nopi aku suruh istirahat, si Boy suruh aku suruh istirahat, aku ngobrol sama Mama Opai. Dan ngobrol sama keluarga besar juga, ada almarhum Bang Budi, ya kan, ada Papa Abang, ada Kak Dina. Kita ngobrol di situ. Mama Opai bilang, "Dari mana kamu orangnya?" "Kau Ratu." Dia tolol-tololin gua. Dia tolol-tololin sama Mama. Bodoh, kamu tuh bodoh, goblok katanya gitu. Orang itu mendaki dilihat cuacanya. November itu musim penghujan, kata dia gitu. Kenapa aku ceritain tadi kan kejadian apa itu. Yang kedua katanya, kalian berangkat ganjil, kan kayak gitu. Aku dalam hati ya ganjil mau bodoh kan itu orangnya keras gitu. Dan kemudian dia bilang, ngapa pula kalian camping di weekday, pasti sepi, ya kan? Kalau kalian sudah sendiri gitu, karena Mama Opai ini juga senior di pecintaan ya, mendaki lama juga. Gunung Salak itu bukan tempat main-main, Le. Gitu. Untung kalian bertiga bisa pulang dengan selamat, itu kalian cuma beruntung. Dan terus ini gimana rencananya kalian? Ya dah. Habis sholat subuh, ya kan, karena tadi jam 2 itu kan. Habis sholat subuh aku istirahat. Mau apa ya aku istirahat dulu deh. Enggak mau pulang jam berapa lo orang? Agak siangan aja deh. Akhirnya sekitar jam 10 aku dianterin sama almarhum Bang Budi. Kita pulang, Tangerang alhamdulillah selamat. Tapi ini kita sedikit flashback ya. Di luar kejadian ini ya, ini di luar kejadian ini, ya kan? Dan tidak ada hubungannya, sebenarnya tidak ada hubungannya sama cerita ini. Temanku Novi ini di 2 bulan meninggal dunia. Ya. Jadi meninggal dunia karena ada kecelakaan dalam aktivitas. Kita ada kegiatan di kecelakaan. Buat teman-teman semua, sahabat-sahabat misteri, sahabat-sahabat rekam media, untuk sahabatku Nopi, untuk almarhum, mari sama-sama kita doakan agar almarhum husnul khotimah diterima segala ibadahnya di sisi Allah dan diberikan tempat yang mulia di sisinya. Aku nggak minta banyak-banyak, kita tolong sama-sama berdoa untuk almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan, Surah Al-Azim. Amin. Amin. Nah, mungkin cerita ini saya tutup sampai sini. Mudah-mudahan ini banyak, ya kan? Tapi seperti biasa. Ya, seperti biasa. Inilah konsep kita rekam media, sesi misteri. Tidak puas rasanya jika tidak ada pesan yang disampaikan. Betul. Dalam kejadian ini ada beberapa pesan yang ingin aku sampaikan ke teman-teman. Yang pertama adalah gini. Kejadian di pasar. Apapun itu, dengan bentuk yang seperti apa,
ya kan? Dengan negosiasi yang seperti apa? Saya minta ke teman-teman, jangan pernah kalian bersekutu, jangan pernah kalian melakukan sebuah negosiasi sekecil apapun kepada makhluk-makhluk gaib ini. Karena apa? Timbul banyak fitnah, ya kan? Timbul banyak pertentangan dalam akidah kita. Kalau aku bilang, jangankan nyawa teman-temanku untuk kamu ambil, ya kan? Jangankan nyawa atau tumbal berupa binatang untuk ditukarkan. Hanya untuk apa? Untuk ego aku memiliki sesuatu. Jangan sekali-kali. Bahkan 1 ekor nyamuk pun tidak akan pernah kutumbalkan untuk makhluk gaib. Tolong buat teman-teman pertegas itu akidah kita, ya kan? Karena apa? Tidak gampang mendapatkan teman, ya. Tidak gampang mendapatkan orang yang kita sayang. Apakah ini akan kita korbankan hanya untuk ego kita? Jangan. Walaupun itu menggiurkan. Ya. Walaupun itu menggiurkan. Karena apa? Yang gaib biarlah gaib. Ya kan? Kita hidup yang nyata-nyata aja. Dan teman kita, orang-orang yang kita sayangi, itulah nyata yang ada di depan mata kita. Jangan sekali-kali. Mungkin itu saja pesan dari saya. Mas Ganes pasti punya pesannya. Dan cerita ini pasti lebih oke. Silakan Mas Ganes. Kalau saya mungkin lebih dari edukasinya ya. Kalau saya pribadi, kalau untuk menganut konsep ganjil atau genap, saya pribadi adalah pendaki dan penggiat alam. Saya kadang lebih suka sedikit. Saya sering bertiga, berempat, atau berlima. Kenapa? Karena saya lebih dapat feel-nya gitu ya. Yang pasti kenapa minimal kita bertiga. Apabila yang satu sakit, satu ini bisa menjaga. Dan satu lagi bisa mencari bantuan atau pertolongan. Nah, apabila yang satu orang sakit ini harus dievakuasi, kita bisa membuat tenda darurat atau tandu darurat untuk membawa mereka jalan ke bawah, ke tempat yang lebih aman. Intinya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak menganut konsep ganjil dan genap, atau mungkin ada yang mitos-mitos yang foto ganjil seperti apa atau foto genap seperti apa, ya itu biarlah, saya bilang misteri tetaplah misteri. Jadi seperti itu. Sebenarnya cerita ini ya banyak juga pesan-pesannya atau mungkin edukasinya serta pelajaran apa yang kita ambil dari pengalamannya Bang Gali sendiri. Pada intinya Bang, saya juga pernah lihat juga seperti api itu sih, saya dengan tim-tim yang lain, bahkan bersama dengan tim rekam juga waktu itu. Cuma terima kasih Bang Gali ceritanya. Waduh, terima kasih. Bisa bercerita lagi lah atau apalagi dengan pengalaman. Soalnya saya tahu juga masih banyak juga. Amin. Nah, kawan-kawan, sekianlah cerita dari Bang Galih yang mengenai pengalaman dia mendaki di Gunung Salak. Pelajaran utama kami adalah pengalaman dari guru yang bernama kenyataan. Tetap dukung playlist Saksi Misteri channel Rekanmedia agar Anda selalu terhubung bersama kami. Terima kasih dan salam kasat mata.